Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta, Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Kali ini adalah pelajaran kedua, pertemuan ketiga. Materinya adalah macam-macam hari akhir dan tanda-tandanya. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik yang pertama meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi atau perwujudan dari pemahaman rukun iman, ya. Jadi ini katanya adalah dengan rukun iman yang kelima, ya, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, rukun iman yang kelima. Kemudian memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Dan ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Jadi setelah kita tahu pembelajarannya, tujuan pembelajarannya seperti ini, diharapkan anak-anak didik semua setelah mempelajari materi kita, jadi akan mendapatkan pengetahuan dan bisa mengimplementasikan pengetahuannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, langsung saja kita pada materinya. Yang pertama adalah macam-macam hari kiamat. Hari kiamat ada dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Ya, sekarang perhatikan semua anak-anak ya. Tahukah kalian pada hari kiamat sugro atau kiamat kecil itu? Tahukah kalian pada kiamat sugro atau kiamat kecil itu yaitu hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Ya, tahu tsunami ya? Tsunami itu terjadinya ombak karena adanya gempa bumi yang berada di laut. Kemudian air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Juga kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Jadi matinya makhluk Allah itu termasuk kiamat kecil atau kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Ya, karena ulah manusia itu juga bisa menimbulkan bencana. Nah, itu juga termasuk dalam kiamat kecil. Misalnya berkendara tidak hati-hati sehingga kecelakaan, ya, kemudian membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung-gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di kali sehingga mengakibatkan banjir. Nah, ini ada ilustrasinya, banjir bandang, ilustrasinya seperti ini. Ini adalah contoh kiamat kecil. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Untuk kiamat kubro ini hancurnya alam semesta. Ya, di bumi kita keadaannya hancur porak-poranda, ya. Itu nanti digambarkan dalam ayat yang akan kita baca nanti. Ini ilustrasinya adalah benda langit yang saling bertabrakan, ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada sebuah surah dari Al-Quran, yaitu surah Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Ini menggambarkan peristiwa terjadinya hari
kiamat. Ya, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubra lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Jadi kalau ada yang meramalkan terjadinya hari kiamat kapan, pastinya bahkan bisa menyebutkan jam, menyebutkan hari, menyebutkan tanggal, menyebutkan tahun, itu pasti bohong. Karena yang tahu kapan terjadinya dengan pasti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diberitahu tentang tanda-tandanya saja. Jadi kalau kepastiannya hanya Allah yang tahu. Bahkan Nabi sendiri pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah. Ya, hanya Allah saja yang tahu. Kemudian kita lanjutkan dengan materi berikutnya tentang nama-nama hari akhir. Namanya banyak sekali ya. Jadi nama hari akhir itu banyak sekali. Cuma di sini kita sebutkan yang hampir berurutan secara kronologis ya. Ada 7. Tapi nama hari akhir itu banyak sekali. Yang pertama adalah Yaumuz Zalzalah atau Yaumul Waqiah, hari keguncangan atau hari kiamat. Kemudian Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ya, ini jadi setelah manusia meninggal, semua berada di alam kubur, kemudian dibangkitkan lagi. Kemudian Yaumul Masyar, jadi setelah dibangkitkan itu dikumpulkan di padang masyar. Kemudian ada Yaumut Tanat, hari saling memanggil. Kemudian Yaumul Hisab, hari penghitungan amal ya. Amal manusia itu dihitung selama mereka di dunia beramal kebaikan, beramal kejahatan, itu semuanya dihitung. Kemudian Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Adanya amal yang baik, adanya amal yang buruk, itu kemudian ditimbang. Lebih banyak yang manakah? Begitu. Kemudian Yaumul Jaza, setelah dihitung dan ditimbang, maka hari berikutnya adalah Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Dan nama-nama hari akhir ini memberitahukan kepada kita ya, jadi banyak nama hari akhir. Ini gambaran pokoknya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan tentang tanda-tanda hari akhir. Nah, tanda-tanda hari akhir itu ada 2 ya. Jadi ini yang kaitannya adalah tanda-tanda kiamat kubro. Ya. Jadi perlu diketahui ini adalah tanda-tanda kiamat kubro. Jadi kiamat ada 2. Satu kiamat sugro dan satu kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu tidak pakai tanda-tanda, tetapi ada buktinya, ada faktanya begitu. Tetapi kalau kiamat kubro itu ada 2 tanda. Yang satu adalah tanda kecil hari kiamat, ya, tanda kecil, bukan kiamat kecil, harus dibedakan. Tanda kecil kiamat. Yang satunya lagi adalah tanda besar kiamat, gitu. Nah, sekarang kita lihat. Tanda-tanda kecil muncul apabila hari kiamat belum terlampau dekat. Adapun tanda-tanda besar muncul setelah hari kiamat amat dekat atau hampir terjadi. Yang termasuk tanda-tanda kecil antara lain ya, 1, pembantu telah melahirkan anak majikannya, meluasnya perbuatan maksiat termasuk perzinahan, jumlah wanita lebih banyak dibanding dengan pria, ilmu agama tidak dianggap penting. Ini juga tanda-tanda kecil banyak sekali ya, ini hanya beberapa contohnya saja. Tanda kecil kiamat. Kemudian yang termasuk tanda besar antara lain
matahari terbit dari arah barat, keluarnya Dajjal, keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi, turunnya Isa ibnu Maryam, dan turunnya Imam Mahdi. Tanda-tanda yang di sini adalah sebagian kecil saja yang kita pelajari. Tanda-tanda lain masih banyak. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat. Apabila ada kurang, ada lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.